Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta. Mari kita sebelumnya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pagi ini kami bersama-sama boleh menyaksikan tayangan tentang renungan firman Tuhan. Pada saat ini kami mohon terlebih dahulu Engkau akan mengampuni kesalahan kami apabila dengan perkataan, perbuatan, dengan pikiran kami telah berdosa kepadamu. Kami mohon pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mohon Kau akan memberkati setiap kami dimanapun kami berada, di rumah masing-masing atau dimanapun kami bisa menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan akan menolong, membuka pemikiran kami, membuka hati kami, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan kami beroleh sukacita karenanya. Beri pengertian dan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus yang mengasihi setiap kami, Engkau juga yang akan berikan pemahaman lebih lagi dari apa yang kami mampu secara akal budi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan dengan judul Yesus menyembuhkan orang buta. Di Alkitab itu ada beberapa peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta. Kita akan awali dengan satu bagian ditulis di dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Yesus menyembuhkan dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hei anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah atau maka melihatlah mata mereka. Jadi dua orang buta ini memohon kepada Yesus agar Tuhan Yesus mengasihi mereka, dan kemudian dia mengikuti terus sampai akhirnya ketika Yesus masuk ke dalam satu rumah, mereka masih mengikuti. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka dan sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara, jadi bagaimana orang buta ini disembuhkan? Mereka memohon kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya apakah mereka percaya, dan mereka menjawab mereka percaya. Dan setelah mereka percaya, dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus menjamah mata mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka kemudian disembuhkan dan bisa melihat. Puji Tuhan. Kita akan melihat lagi peristiwa yang berikutnya. Yesus menyembuhkan satu orang buta. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bait Saida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ya.
Nah, ini satu orang buta ini disembuhkan dengan cara yang berbeda, ya. Eh, jadi ini dikatakan ada orang, ya, ada orang yang bisa melihat membawa orang buta ini datang kepada Yesus. Lalu mereka mohon supaya Tuhan Yesus itu menjamah dia supaya disembuhkan, tentunya maksudnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Jadi artinya waktu itu, waktu ketemunya di dalam kampung. Ini dibawa dulu keluar kampung, ya, dituntun sama Yesus. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus? Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Saudara, ini berbeda lagi cara Yesus menyembuhkan orang buta itu, yaitu Yesus ini meludahi mata orang itu. Wah, saudara dan saya pasti kalau baca ini kaget, ya. Tapi orang buta itu tidak ada marah atau segala macam, ya. Dia tuh betul-betul mempercayakan apa yang akan dilakukan Yesus itu pada pada dirinya, ya. Jadi waktu diludahi itu dia tidak protes, ya. Nah, waktu dibawa keluar kampung juga ya dia ikut saja, ya. Kemudian baru Yesus meletakkan tangannya atasnya. Jadi kalau yang tadi yang 2 orang itu Yesus bertanya dulu, ya, apakah engkau percaya? Baru Yesus menjamah. Orang ini tidak ditanya begitu, ya. Langsung dia ludahi matanya, kemudian meletakkan tangannya, kemudian langsung ditanya begini, sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, dan waktu itu orang berkata, aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, ya. Jadi berarti tidak terlalu jelas gitu, ya, tidak terlalu jelas. Kemudian ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya untuk kedua kalinya berarti pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Nah, ini kita lihat Yesus menyembuhkan satu orang buta ini beda, ya. Tetapi dengan cara yang berbeda ini hasilnya sama, yaitu orang buta ini menjadi sembuh, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh sanggup dengan berbagai cara melakukan mujizatnya bagi setiap orang. Yang ketiga, saudara, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, ini lain lagi. Kalau yang tadi 2 itu rupanya mereka itu tidak buta sejak lahir, ya, nggak ada keterangannya. Tapi kalau yang ini buta sejak lahir. Jadi begitu lahir dia udah buta. Saudara-saudara, di dunia ini ada berbagai, ya, musibah yang bisa terjadi yang membuat penglihatan tidak menjadi buta, ya, atau tidak bisa melihat lagi, diantaranya karena penyakit gula, misalkan orang jadi tidak bisa melihat, atau mungkin juga karena melihat sinar yang kelewat silau gitu, ya, sehingga orang bisa menjadi buta. Atau juga kecelakaan, mungkin matanya tersentuh sesuatu sehingga orang ini matanya menjadi buta. Atau juga mungkin ada penyebab-penyebab lainnya. Tetapi orang ini nggak tahu dikatakan kenapa dari lahir buta, hanya dikatakan bahwa lahir buta sejak lahir. Nah, kemudian murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, satu catatan bagi kita, jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi itu jangan serta-merta kita, apalagi kepada orang lain, seolah-olah menghakimi, ya. Dosa siapa ini? Dosa dianya sendiri atau dosa orang tuanya atau dosa siapa? Ya. Jawaban Yesus untuk kasus ini, bukan dosa orang tuanya, juga bukan dosa orang itu, ya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan hanya satu pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Maksudnya mengutus Yesus, ya, Bapaknya. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5,
selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Nah, beda dengan yang tadi, saudara. Yesus yang tadi, yang satu orang buta ini disembuhkan, dia meludah itu langsung ke matanya. Tapi kalau ini meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saya pikir orang buta ini tidak protes. Kenapa tidak protes? Karena dia tidak tahu bukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi waktu dia mengoleskan adukan ludah ini kepada matanya, tentu dia merasa. Paling tidak orang buta itu biasa lebih peka ya, penciumannya, pendengarannya ya. Tetapi waktu dia mencium mungkin bau tanah ya, atau bau debu, saudara-saudara, dia juga tidak protes. Nah, setelah mengoleskan pada mata orang buta ini dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Sebetulnya kalau kita melihat ayat sebelumnya, maka kita tahu pemahaman yang diutus itu siapa. Yang diutus itu Yesus ke dalam dunia ini. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi saudara-saudara, ini cara penyembuhan orang buta yang ini lain lagi, yaitu Yesus meludah ke tanah, mengaduk-ngaduk, kemudian adukan tanah itu dioleskan ke mata orang buta tadi. Setelah itu orang buta itu suruh pergi ke kolam Siloam. Untuk apa? Untuk membasuh matanya. Dan ketika setelah selesai dibasuh itu, maka dikatakan ia kembali kepada Yesus dengan mata yang sudah melek atau sudah melihat. Jadi saudara, kalau kita melihat, saya akan hanya bercerita 3 hal saja atau 3 kejadian saja. Kita akan melihat di sini tiap orang yang buta ini disembuhkannya dengan cara yang berbeda. Tahukah saudara bahwa Allah itu sangat kreatif. Allah itu maha kuasa. Tetapi caranya itu tidak bisa diatur-atur sama kita. Ya. Kita lihat di sini Yesus tidak minta persetujuan kepada orang itu, mau nggak kalau diginikan, mau nggak kalau digitukan. Tetapi karena orang itu tujuannya itu pengen disembuhkan, saudara-saudara, mereka menurut saja kepada Tuhan Yesus. Saudara, menurut kepada Tuhan Yesus tidak akan celaka. Dia punya rancangan damai sejahtera buat kita, rancangan kebahagiaan buat kita. Saudara, orang yang pertama, 2 orang buta yang pertama waktu disembuhkan ditanya, apakah kamu percaya? Kemudian 1 orang yang buta yang berikutnya, dia tidak ditanya seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, ini juga tidak ditanya apa-apa, cuma disuruh-suruh aja, saudara. Pertama, yang jelas ini disuruh untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Tuhan Yesus tidak menjamah dalam artian mendoakan seperti yang sebelumnya, tetapi menjamah mengoleskan adukan tanah ke mata orang buta ini. Dan kemudian setelah pulang, matanya tentu, wajahnya atau rambutnya juga agak basah, tetapi orang ini sudah sembuh. Setiap kita akan diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Kita tidak bisa mau mengadopsi semua cara, ya, maksudnya mengadopsi cara-cara orang lain. Mungkin ada orang lain yang sedang dalam masalah, kemudian dia bersaksi bagaimana dia bisa ditolong oleh Tuhan menyelesaikan ini dengan cara berdoa, dengan cara berpuasa, atau mungkin juga dengan cara-cara yang lain yang dia paham sesuai dengan yang Tuhan inspirasikan dalam hidupnya. Mungkin sebagian dari kita juga pengen supaya masalah itu segera selesai, ya. Kemudian kita coba niru-niru gitu. Nah, belum tentu, saudara. Kalau kita meniru, jangan-jangan nanti saudara dan saya akan menjadi marah. Kenapa? Saudara mungkin akan berkata, kenapa ya orang itu berpuasa bisa sembuh, saya kok nggak bisa? Kenapa orang itu berdoa kepada Tuhan dan kemudian bisa selesai masalahnya, kok saya enggak? Ya, kok saya tetap sakit seperti itu? Saudara, tiap kita akan diperlakukan satu demi satu secara unik dengan kasihnya yang begitu besar, seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang buta ini. Nah, saudara, saya ingin mengatakan
ada kebutaan yang lebih fatal dari hanya buta mata. Ya. Kita akan melihat ayat ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudara, kalau melihat di sini dikatakan ada orang buta yang lebih fatal, itu matanya bisa melihat, saudara ya. Jadi artinya kalau ditanya itu warna apa, merah. Kok ini benda apa, sepeda. Kalau itu apa, siapa, bisa nyebutin namanya, seperti itu. Jadi secara fisik dia tidak buta, tetapi eh, kebutaan ini lebih parah, lebih fatal akibatnya ketimbang kebutaan secara jasmani, yaitu pikiran yang telah dibutakan oleh zaman ini. Dan dampaknya apa di ayat 3 kita lihat di sini, yang akan binasa. Jadi orang yang dimaksud yang dibutakan oleh ilah zaman ini adalah orang-orang yang akan binasa. Ya. Dan dikatakan di ayat 4 bagian awal, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya kepada apa? Tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin orang itu mungkin menganggap omong kosong semua apa yang dilakukan oleh Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa setiap manusia. Mungkin dia juga menganggap itu hanya dongeng saja. Ya. Mungkin dia lebih senang kepada sesuatu yang nyata, ya, bukti nyata. Ya. Apa-apa buktinya, harus ada buktinya dan seterusnya. Ketika orang kemudian ditantang untuk percaya, bahkan menganggap kepercayaan bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita itu sesuatu yang menggelikan, mungkin ya, sesuatu yang lucu seperti gitu. Tetapi saudara-saudara, dikatakan mengapa ada orang-orang yang tidak percaya kepada berita Injil. Dan Injil itu sebetulnya sudah disampaikan kurang lebih dari tahun 00 sampai sekarang, itu berarti kurang lebih 2000 tahun lebih, saudara. Injil itu dari generasi ke generasi disampaikan tentang Kristus yang disampaikan. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka dikatakan dibutakan oleh zaman ini. Mungkin ada ilmu pengetahuan, bisa juga ilmu pengetahuan yang melawan kepada Tuhan. Ada juga keyakinan-keyakinan yang melawan kepada firman Tuhan ini, sehingga orang itu mengatakan nggak mungkin. Saudara-saudara, ini kebutaan ini lebih fatal. Tetapi saya katakan kita bersyukur ya. Untuk yang sudah percaya kita bersyukur, karena kita sekarang sudah percaya, kita sekarang sudah melihat. Nah saudara-saudara, Injil yang dimaksud dikatakan tidak melihat saya Injil. Injil itu apa? Secara ringkas dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam satu Korintus pasal 15 ya. Saudara-saudara, dikatakan mulai ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Siapapun kita yang saat ini mendengar, yang melihat tayangan ini, saudara, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dosa saya termasuk juga, karena kalau kita udah berkata pakai kata ganti kita, berarti saya dan saudara, kita bersama-sama bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu berita Injil, saudara. Ya, kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang berhasil dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan segala macam yang mungkin dia bisa lakukan. Tetapi ada Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan ini adalah sesuatu yang menerangi setiap orang-orang berdosa. Cahaya Injil itu
Bagi kita yang kemudian menjadi percaya pada saat ini, kita boleh dikuatkan. Bagi yang baru pertama kali mendengar, biarlah cahaya Injil ini masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, membukakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati bagi dosa-dosaku. Ayat selanjutnya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, itulah cahaya Injil. Dikatakan Rasul Paulus, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting itu? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, kalau kita percaya, kita akan bisa melihat lagi kebutaan kita dimelekan oleh Tuhan. Siapa kita? Kita adalah orang berdosa. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat kita. Siapa Allah pencipta langit dan bumi yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika cahaya Injil ini memelekan kita, kita akan hidup diubahkan. Kita menjadi orang percaya. Hidup kita bukan lagi di dalam kegelapan seperti gambar yang sebelumnya ini. Kita meraba-raba, apakah betul seperti ini Tuhan itu? Apakah Tuhan itu seperti ini? Tetapi kita percaya kepada Injil, maka apa yang terjadi, saudara? Kita punya Alkitab, kita bisa baca Alkitab. Dan di dalam kitab itu kita mengetahui siapa Tuhan kita, siapa kita, mengapa Dia menyelamatkan kita, mengapa Tuhan menyertai kita. Bukankah kita penuh kelemahan? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Saudara, banyak orang bisa mengasihi kita barangkali kalau kita sudah jadi lebih baik. Kalau dulu hidup kita tidak baik, sok berubah dulu. Tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karena Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Kemampuan kita tidak cukup untuk menyelesaikan dosa kita. Karena itulah Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sebagai akhirnya, saudara, apakah Anda ingin melek? Apakah saudara ingin melek? Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka saudara akan melek. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat kebenaran sebenar-benarnya melalui firman Tuhan. Dan saudara akan hidup dengan arah yang pasti. Ketika saudara mungkin masih muda sekarang, sebagian juga mungkin usianya sudah cukup tinggi, sebagian lagi sudah sangat tinggi usianya. Tetapi ketika saudara bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Dia satu-satunya Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati buat dosa-dosa kita. Ketika kita percaya, kita akan dibukakan, pikiran kita dibukakan dan pikiran kita terbuka sehingga kita mengerti kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami kembali boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan tolong sebentar kami akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Biarlah firman Tuhan ini tetap dalam hati kami. Bagi kami yang sudah percaya, biarlah kami semakin yakin akan Injil yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami juga boleh percaya kepadamu dengan lebih sungguh lagi. Bagi kami yang hari ini mungkin baru mendengar atau sudah berulang-ulang mendengar, tetapi saat ini kami baru mengerti apa yang dimaksudkan Injil bagi hidup kami. Kami boleh dibukakan, kami boleh bisa melihat. Kami di rumah memang bukan orang buta, tetapi ketika kami dibukakan oleh Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, kami akan berbahagia, kami akan bersukacita. Hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan atas setiap keluarga, berkat Tuhan atas setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.